Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sari Oktavia. Saya mau menceritakan bagaimana awal gejala saya positif COVID-19 sampai dibawa ke Wisma Atlet. Pada hari Minggu, saya mendapati informasi bahwa salah satu keluarga kami positif COVID-19. Kemudian kami hari itu juga melakukan isolasi mandiri dan melaporkan ke pihak RT. Pihak RT yang membantu kami mengurus semua proses swab keluarga kami ke puskesmas kecamatan. Gejala saya dari awal itu tidak ada gejala. Sebelum swab sampai swab itu tidak ada gejala. Sampai di hari ke-6 itu sebelum saya dinyatakan positif COVID-19 baru ada timbul gejala sesak dan pusing. Siang hari saya mendapat informasi kalau saya positif, kemudian saya disuruh siap-siap untuk dirujuk ke Wisma Atlet. Proses rujukannya, kita berkumpul di puskesmas kecamatan bersama pasien COVID yang lainnya. Kemudian kita dibawa ke sana menggunakan bis sekolah, sekitar 20 orang mungkin saat itu yang dirujuk ke Wisma Atlet. Terus selama di sana saya menyemangati diri saya dengan berpikiran positif, terus tidak memikirkan hal-hal yang negatif, kemudian tetap bersosialisasi dengan teman-teman yang di luar sana melalui online, melalui video call. Jadi kita masih bisa ngobrol dengan teman-teman di luar gitu. Jadi di kamar juga nggak tidur terus kayak gitu. Terus menyemangati satu sama lain. Di sana tuh kita belajar harus bisa membahagiakan diri kita sendiri. Kita belajar mencintai diri kita sendiri. Karena di sana kalau bukan diri kita sendiri yang membahagiakan, mau siapa lagi gitu. Kayak gitu sih melewatinya gitu. Jadi dari awal memang saya udah siap, dari awal saya harus swab, saya udah siap, udah pasrah, udah ikhlas. Apapun hasilnya, negatif alhamdulillah, kalaupun positif ya harus menjalani pengobatan seperti itu. Terus saya di sana di Tower 7 selama 13 hari. Aktivitas di sana itu istirahat. Dari mulai bangun tidur kita udah harus cek kesehatan ke poli. Jadi cek kesehatan di poli itu sehari 3 kali sama ngambil obat. Jadi pada saat ngambil obat kita cek kesehatan seperti tensi, terus cek suhu tubuh, kadar oksigen yang ada di diri kita. Kalau ada yang harus cek gula. Terus nanti dikasih tahu sama suster kapan jadwal harus EKG, terus rongsen sama swab. Nah, dari suster di situ kita ada grup pasien. Setiap lantai di situ ada namanya grup pasien. Jadi dapat informasi dari suster kita kapan jadwal harus EKG, kapan kita harus swab. Kemudian diinformasikan juga kalau sudah harus ke poli itu tensi, ambil obat, terus ambil makanan. Kalau ada paket juga kita diinformasiin, karena di sana itu boleh terima paket kayak gitu. Kemudian di sana kita boleh berjemur, boleh olahraga. Berjemur tapi bolehnya
kalau bisa di tower itu aja. Jadi di situ ada tempat untuk berjemur di lantai 12, 16 sama di lantai 32. Semua pasien boleh berjemur di situ karena di situ memang khusus pasien COVID. Jadi ya kalau keluar semua pakai masker. Seperti itu. Saran aku buat teman-teman yang positif, jangan berkecil hati, jangan sedih, harus semangat. Positive thinking itu adalah kunci agar kita cepat sembuh. Berdoa ya, kita kan berusaha, kita harus berdoa juga. Terus jangan menganggap ini adalah aib, jangan dengerin apa kata orang. Kita nggak bisa tutup mulut orang satu-satu dengan tangan kita. Tutup kuping kita dengan kedua tangan kita. Jadi buat teman-teman jangan merasa dikucilkan, karena saya merasa bahwa mungkin orang tidak menjauhi kita, kita yang baper. Harusnya kita yang menjauhi mereka dulu sementara sampai hasilnya nanti kita negatif. Karena saat ini pun saya merasa tidak ada yang mengucilkan seperti itu. Kalaupun ada yang mengucilkan, itu nggak usah dihiraukan lah gitu kalau menurut saya. Terus buat teman-teman yang masih mengabaikan protokol kesehatan, keluar nggak pakai masker, coba teman-teman gentle gitu ya, mau tes swab atau rapid. Kalau hasilnya negatif alhamdulillah, tapi kalau hasilnya positif teman-teman akan percaya bahwa COVID ini beneran ada. Yang nggak pakai masker itu, yang nggak menaati protokol kesehatan itu biasanya orang yang tidak percaya dengan COVID. Mereka akan percaya jika dirinya mereka yang terpapar kayak gitu. Jadi tolong tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri kita masing-masing, dan jaga orang-orang yang kita sayangi. Kalau diri kita mengikuti protokol kesehatan, maka kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.